Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kawan-kawan, kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Islam itu Indah, dan tentunya akan selalu membawakan kabar, berita serta kisah inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Dan ya, hari ini adalah kisah dari seorang Profesor Dr. Yosef Kamenetsky yang masuk Islam setelah dia membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dari kisah beliau ini? Mari kita saksikan dan simak video selengkapnya. Jangan kemana-mana, ini dia. Dr. Yosef Kamenetsky asal Chicago, Amerika Serikat. Dia adalah seorang profesor dan ketua Departemen Hubungan Internasional di International University of Sarajevo. Nah, ia menerima gelar PhD pada tahun 2014 dari Universitas Purdue di bawah pengawasan mendiang Michael Weinstein dan telah berada di University of Sarajevo sejak tahun 2014. Dr. Joseph ini dibesarkan dari keluarga Katolik Roma ya. Namun meskipun dia dibesarkan dari keluarga Katolik, dia tidak mempercayai dengan ajarannya tersebut, termasuk dengan konsep Trinitas yang merupakan dasar teologi umat Kristen. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa memahami tentang konsep Trinitas. Dr. Yosef ini mengatakan Trinitas adalah sesuatu yang bahkan sebagian seorang anak saya pikir konyol. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi Yesus dalam Roh Kudus pada saat yang bersamaan? Nah, semuanya tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan dirinya terbunuh dan kemudian bangkit kembali? Menurut saya semuanya tidak masuk akal. Nah, ketidakpercayaan inilah yang membuat Dr. Yosef akhirnya memutuskan menjadi seorang agnostik ya. Dia menjadi agnostik sampai usianya itu sekitar 20 tahunan. Kisahnya masuk Islam ini berawal dari perguruan tinggi yaitu Universitas Rutgers di wilayah New Jersey, di mana pertama kali dia mengenal Islam dan sebelumnya dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dan yang dia tahu adalah peristiwa WTC 9/11 pada tahun 2001 lalu. Dan Islam berhubungan dengan teroris, ISIS. Nah, itulah gambaran Islam yang awalnya dia ketahui. Di sekolah pasca sarjana, dia ini diberi kesempatan untuk mengajar selama 1 tahun di daerah Brooklyn College. Dia juga mengatakan Brooklyn College adalah tempat yang sangat menarik karena siswa-siswinya tentu saja sangat unik. Sepertiga orang Yahudi, sepertiga orang Muslim, dan sisanya adalah orang-orang Kristen. Dia sangat terkesan dengan sekolah ini karena siswa-siswanya sangat sopan. Percaya atau tidak, katanya, orang yang pertama kali saya temui di universitas ini adalah Muhammad El-Sarawi. Di universitas inilah ia benar-benar menemukan orang-orang yang sangat sopan. Selama ia mengajar, tidak ada yang menggunakan bahasa kotor atau berbicara tentang mabuk-mabukan atau berbicara tentang hal-hal yang menyimpang lah ya. Nah, sebagainya mereka memperkenalkan diri dan menyebut Assalamualaikum, lalu dia sendiri tidak tahu apa artinya. Dan pertemuannya di universitas itu adalah pertemuan pertamanya dengan orang-orang Muslim. Berangkat dari sana, akhirnya keingintahuannya tentang Islam terus berlanjut ke New York dan banyak bertemu dengan orang-orang Muslim di sana. Nah, sebelum bertemu dengan orang-orang ini, dia menyadari bahwa ia ingin mengerti agama Islam dan dia mengambil keputusan untuk membeli Al-Quran terjemahan ya. Lalu ia membacanya serta mempelajarinya. Nah, keputusan untuk membeli Al-Quran inilah yang benar-benar telah mengubah
perjalanan hidupnya ya, seluruh jalan hidupnya benar-benar berubah, dan Al-Quran benar-benar menjawab semua pertanyaan yang ia miliki sebelum dia menjadi seorang muslim. Dan dia juga mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasakan seperti berada di roller coaster. Ia mengingat dan berpikir, oh Tuhan, apakah saya seorang muslim, kata dia. Dan dia sempat menangis, bahkan itu adalah pengalaman yang sangat kuat yang tidak bisa ia lakukan dan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ia melakukan sholat di masjid pertama kali di daerah tempat tinggalnya di timur Brooklyn ya, yang sebagian besar orang Pakistan, dan ia adalah salah satu orang kulit putih yang ada di sana. Nah, ketika di masjid itu ia berjalan seperti orang kebingungan, dan semua orang di sekitar sana melihatnya, namun melihat dengan sangat ramah serta membantu dia. Nah, ia berjalan ke masjid menggunakan sepatu, dan mereka mengatakan kepadanya sepatunya haram dilepas. Dan kemudian ia dijelaskan cara yang benar melakukan wudhu dan cara melakukan sholat di masjid ini untuk pertama kali. Hingga semua orang mendatangi dia dan memeluk dia. Dan seorang imam meletakkan tangannya di pundaknya dan membacakan doa. Lalu di sanalah dia mengucapkan kalimat syahadat, serta dia merasakan persaudaraan yang sangat kuat meskipun ada perbedaan ras yang benar-benar ia rasakan. Nah, setelah menjadi muslim, akhirnya dia menghabiskan waktunya untuk belajar Islam dan bersama orang-orang Pakistan yang ada di sana, di masjid Brooklyn tersebut. Kini dia ini aktif dalam penelitiannya, terutama yang terletak pada persimpangan Islam, sosiologi, dan teori politik ya. Hingga pada tahun 2017 bukunya yang bernama The Contemporary Islamic Governed States, nah, ya rilis dan disebarkan di seluruh dunia. Ya itulah kawan-kawan kisahnya ya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita. Semoga kisah ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan agama Islam sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.